Pada abad ke-14, seorang pangeran Galuh bernama Bratalegawa memeluk Islam dan memutuskan pindah ke Caruban Girang serta bermukim di sana dengan tujuan untuk menyebarkan Islam kepada penduduk sekitar, menjadikan Cirebon sebagai cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Tak disangka, di tengah perkembangannya, dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon pun tumbuh menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik kembali video ini. Kali ini cerita Wulan akan melanjutkan tentang cerita sejarah dari Kesultanan Cirebon yang di minggu lalu telah diceritakan untuk bagian pertama. Namun sebelum aku melanjutkan ceritaku, jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari cerita Wulan. Perkembangan dan perluasan syiar. Di zaman Sunan Gunung Jati, yaitu pada tahun 1479 hingga 1568 Masehi. Pada tahun 1478 Masehi, diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur, untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali. Hingga akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah atau yang bernama lain sebagai Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai pusar bumi, atau yang dalam bahasa Indonesia yang berarti pusatnya dunia. Di tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walang Sungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya, yakni Syarif Hidayatullah, yang merupakan anak dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya menikahi Nyimas Pakungwati, yang merupakan putri dari Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Indang Gelis, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah. Beliau juga memiliki gelar lain, yaitu sebagai Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Kutubid zaman Khalifatul Rasulullah. Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Songo selalu mendekati kakeknya,
yakni Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi, agar berkenan memeluk agama Islam seperti hal neneknya, Nyai Subang Larang, yang memang sudah lama menjadi seorang muslimah jauh sebelum menikah dengan Prabu Siliwangi. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga pada tahun 1482, pada saat kekuasaan kerajaan Galuh dan Sunda sudah menjadi satu kembali di tangan Prabu Siliwangi, seperti yang tertuang dalam naskah Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Carbon, yang isinya bertuliskan Dua Dasi Sukla Pakca Cetra Masa Sahasra Pathangatus Papat Ikang Sakakala, atau yang bertepatan dengan 12 Safar 887 Hijriah. Pada tanggal 12 Safar 887 Hijriah, atau tepatnya pada tanggal 2 April 1482 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah membuat maklumat yang ditujukan kepada Prabu Siliwangi selaku Raja Pakuan Pajajaran, bahwa mulai saat itu Cirebon tidak akan lagi mengirimkan upeti. Maklumat tersebut kemudian diikuti oleh para pembesar di wilayah Cirebon, yang dalam bahasa Cirebon disebut sebagai Gegedan. Untuk memperkuat hubungan dengan Kesultanan Demak, dilakukanlah dengan cara pernikahan putra-putri kedua kesultanan, yakni Pangeran Maulana Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana, Pangeran Jaya Kelana dengan Ratu Ayu Pembayun, Pangeran Brata Kelana dengan Ratu Nyawa atau Ratu Ayu Wulan, Ratu Ayu dengan Yunus Abdul Qadir atau bernama lain Pangeran Sabranglor, menikah pada tahun 1511 yang menjadi Sultan Demak kedua di tahun 1518 Masehi. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulai di zaman Syarif Hidayatullah atau bernama lain Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai leluhur dari dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta sebagai penyebar agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Ditetapkannya dinar dan dirham sebagai mata uang Kesultanan Cirebon. Pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1400-an, Kesultanan Cirebon telah memperlakukan dinar dan dirham sebagai uang kartal kesultanannya. Picis atau uang logam Cirebon. Pada masa awal perkembangan Kesultanan Cirebon, wilayah Cirebon terkenal sebagai jalur perdagangan, sehingga pada masa itu di Cirebon diberlakukan picis atau uang logam yang terbuat dari timah sebagai mata uangnya. Syiar Islam ke Kuningan dan berkuasanya Pangeran Kuningan. Syiar Islam ke wilayah Kuningan telah dilakukan dengan cara yang persuasif. Di wilayah Luragung Islam sudah terbangun dengan baik pada tahun 1481 Masehi.
dengan penguasanya Ki Gede Luragung. Pada 1 September 1488 Masehi, Sunan Gunung Jati menjadikan putra Ki Gede Luragung atau anak angkat Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Kuningan atau yang oleh masyarakat Kuningan dikenal dengan nama Sang Kuku. Diangkat sebagai Depati Kuningan atau yang dalam bahasa Indonesia adalah Gubernur Kesultanan Cirebon untuk wilayah Kuningan. Pembangunan pos dan pedukuhan di Pisangan Sedari, Karawang. Pada tahun 1518, Syekh Syarif Hidayatullah mengutus Janapuro yang merupakan muridnya yang berasal dari Kudus untuk membuat sebuah pedukuhan di dekat laut di wilayah ujung Karawang yang sekarang berada di sekitar Pisangan, daerah Sedari, Karawang. Pedukuhan yang dibangun oleh Janapura kemudian menjadi pos Kesultanan Cirebon di wilayah pesisir utara, bagian barat. Pedukuhan yang pertama dibuat oleh Janapura adalah Pedukuhan Pisangan. Setelah 10 tahun menetap di Pisangan, kedua putri dari Janapura yaitu Dewi Sondari dan Andi Dari datang berkunjung. Pada tahun 1528 Masehi, Janapura yang kemudian dikenal sebagai Syekh Janapura mendapatkan misi untuk mengislamkan daerah Tanjung Suwung yang sekarang dikenal dengan nama Sedari. Wilayah Tanjung Suwung pada masa itu banyak dihuni oleh masyarakat pelarian dari Kerajaan Telaga. Syekh Janapura kemudian berhasil mengislamkan masyarakat di Tanjung Suwung dan selanjutnya mengembangkan pedukuhan di sana. Menurut Zakaria Hussein, sejarawan Karawang, berita keberhasilan Syekh Janapura mengislamkan Tanjung Suwung kemudian tersebar hingga ke Kudus. Sehingga tak lama kemudian Raden Imanillah atau keluarga Sunan Kudus meminang Dewi Sondari dan membawanya kembali ke Kudus. Dan untuk memperingati pernikahan putrinya yaitu Dewi Sondari dengan Raden Imanillah, Syekh Janapura kemudian memberikan nama pada pedukuhan di Tanjung Suwung tersebut dengan nama Pedukuhan Sondari yang kemudian berkembang oleh masyarakat sekarang dengan nama Sedari. Menurut data yang dihimpun oleh Zakaria Hussein, Syekh Janapura tinggal di Tanjung Suwung hingga akhir hayatnya, yakni pada tahun 1567 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di dekat pantai. Datangnya gamelan Sukahati dari Kerajaan Demak. Pangeran Sulaiman Sulendraningrat dalam bukunya Sejarah Cirebon menjelaskan bahwa setelah wafatnya Pangeran Sebranglor atau Sultan Demak kedua di tahun 1521 Masehi pada penyerangan ke Malaka yang kemudian dikuasai oleh Portugis, Ratu Ayu, putri Sunan Jati atau Sultan Cirebon kedua dan istri dari Pangeran Sebranglor, Sultan Demak kedua, kemudian membawa gamelan dakwah yang disebut sebagai Sukahati atau yang dalam bahasa Indonesia berarti
kebahagiaan karena ikhlas, ke wilayah Cirebon dari Demak sebagai benda untuk mengenang mendiang suaminya. Budayawan Cirebon meyakini bahwa gong Sukahati atau dalam bahasa Indonesia gong sekati adalah alat musik gamelan dakwah pertama yang dibawa masuk ke Cirebon dari Demak. Sementara Cirebon sudah memiliki gamelan dakwahnya sendiri di saat yang sama. Dalam bahasa Cirebon, orang-orang yang sedang terlibat dalam pagelaran gong Sukahati disebut sukaten atau sekaten. Dari tata bahasa Cirebon, Sukahati ditambah akhiran an, yang berarti orang yang melaksanakan kata benda, sehingga sukahatian menjadi sukaten, atau sering masyarakat luar Cirebon mengatakan sekaten. Hingga sekarang kesenian gong sekati Cirebon masih sering diperdengarkan di keraton-keraton Cirebon. Syiar Islam ke Banten dan pendirian Kesultanan Banten. Pada masa awal kedatangannya ke Cirebon, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bersama Pangeran Walang Sungsang sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Syarif Hidayatullah dalam syiarnya menjelaskan bahwa arti jihad atau perang tidak hanya dimaksudkan untuk perang melawan musuh-musuh saja, namun juga perang melawan hawa nafsu. Penjelasan inilah yang kemudian menarik hati masyarakat Wahanten dan pucuk umum atau penguasa Wahanten pesisir. Pada masa itu di wilayah Wahanten terdapat dua penguasa, yaitu Sang Surosowan, anak dari Prabu Jayadewata atau Siliwangi, yang menjadi pucuk umum atau penguasa untuk wilayah Wahanten pesisir, dan Arya Suranggana yang menjadi pucuk umum untuk wilayah Wahanten Girang. Di wilayah Wahanten Pasisir, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyai Kawung Anten, putri dari Sang Surosowan. Keduanya kemudian menikah dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Ratu Winaon yang lahir pada tahun 1477 Masehi dan Pangeran Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin, nama pemberian dari kakeknya Sang Surosowan. Syarif Hidayatullah kemudian kembali ke Sultanan Cirebon untuk menerima tanggung jawab sebagai penguasa Kesultanan Cirebon pada tahun 1479 Masehi. Setelah sebelumnya menghadiri rapat para wali di Tuban, Jawa Timur, yang menghasilkan keputusan menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para wali. Latar belakang penguasaan Banten. Perkawinan Pangeran Sabranglor atau Yunus Abdul Qadir dengan Ratu Ayu, putri Sunan Gunung Jati, terjadi di tahun 1511 Masehi. Sebagai Senopati Sarjawala, Panglima Angkatan Laut Kerajaan Demak, Sabranglor untuk sementara berada di Cirebon. Kelak, Yunus Abdul Qadir atau Pangeran Sabranglor kemudian menjadi Sultan Demak pada tahun 1518 Masehi. Persekutuan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak ini sangat membuat cemas Prabu Jayadewata
atau Prabu Siliwangi di Pakuan. Hingga pada tahun 1512 Masehi, ia mengutus putra mahkota Surawisesa untuk menghubungi Panglima Portugis Afonso de Albuquerque di Malaka, yang ketika itu baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai milik Kesultanan Samudra Pasai. Pada tahun 1513 Masehi, Tom Pires, pelaut Portugis, menyatakan dalam catatannya bahwa ia sudah banyak menjumpai pemeluk Islam di pelabuhan Banten. Syarif Hidayatullah mengajak putranya Maulana Hasanuddin untuk berangkat ke Mekah. Sekembalinya dari Mekah, Syarif Hidayatullah dan putranya yaitu Maulana Hasanuddin kemudian melakukan dakwah Islam dengan cara yang lebih sopan, ramah, serta suka membantu masyarakat. Sehingga secara sukarela, sebagian dari mereka memeluk dan taat menjalankan agama Islam. Dari aktivitas dakwah inilah di wilayah Banten, Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Syekh Nurullah, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti Syekh yang membawa cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas dakwah kemudian dilanjutkan oleh Maulana Hasanuddin hingga ke pedalaman Wahanten seperti Gunung Pulau Sari di Kabupaten Pandeglang, di mana ia pernah tinggal selama sekitar 10 tahun untuk berdakwah kepada para ajar atau pendeta, Gunung Karang, Gunung Lor, hingga ke ujung kulon dan Pulau Panaitan. Dengan pola syiar yang kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Pada tahun 1521 Masehi, Jayadewata atau Prabu Siliwangi mulai membatasi pedagang muslim yang akan singgah di pelabuhan-pelabuhan kerajaan Sunda. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh Islam yang akan diterima oleh para pedagang pribumi ketika melakukan kontak perdagangan dengan para pedagang muslim. Tetapi upaya tersebut kiranya kurang mendatangkan hasil yang memuaskan, karena pada kenyataannya pengaruh Islam jauh lebih kuat dibandingkan upaya pembatasan yang dilakukannya tersebut. Bahkan pengaruh Islam mulai memasuki daerah pedalaman kerajaan Sunda. Pada tahun itu, Kerajaan Sunda juga berusaha mencari mitra koalisi dengan negara yang dipandang memiliki kepentingan yang sama dengan Kerajaan Sunda. Sehingga Jayadewata atau Siliwangi memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan Portugis dengan tujuan dapat mengimbangi kekuatan pasukan Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Itu tadi paparan singkatku mengenai sejarah Kesultanan Cirebon bagian yang kedua. Kalau kamu penasaran, kamu bisa ikuti cerita selanjutnya di pekan depan. Semoga ceritaku tadi bisa menambah wawasan untukmu. Juga mengingatkan kita semua akan kebesaran kerajaan-kerajaan dan peradaban Nusantara di masa lampau. Terima kasih sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir.
Sampai jumpa di cerita bulan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.